ketika saya mulai berkegiatan dengan kain, saya memulai dengan sintetis. Saya berpikir betapa jahatnya saya memberi pengaruh buruk terhadap alam. Nah, posisinya harus kita susun dengan baik. Ini daun jati. Saya pernah siasati menyaring racun dari pewarna itu dari serutan kayu. Tapi saya pikir itu tidak mengurangi rasa bersalah saya terhadap alam. Saya harus terus memetik daun-daun dari sekitar kita tanpa kita menanamnya lagi. Kita nggak perlu pakai tenaga ekstra. Kita bisa ambil di sekitar kita karena itu lebih mudah. Kita memindahkannya hanya dengan cara menggetok. Misalnya saya ambil di sekitar saya. Ini daun liar, tapi saya udah pernah mencoba bahwa dia juga punya pigmen yang baik dan cukup kuat. Caranya gimana? Tetap si tulangan ini kita balik supaya kita tahu seberapa apakah dia sudah terpindah dengan baik atau belum. Tok daun juga ada caranya. Kalau kita caranya dengan ngotot aja, itu pasti akan lebih membutuhkan waktu lebih lama. Tapi kalau kita konsisten, tekanannya tidak perlu terlalu keras, justru akan mempermudah kita bekerja dan nggak membuat kita capek. Oke. Ini adalah daun Indigo strobilanthes Chusia. Ini saya dapat dari Temanggung, dari seorang teman. Nah, ini Indigo strobilanthes. Pigmen daunnya berbeda karena dia penghasil warna biru. Kenapa ekoprint? Ekoprint itu syarat dengan unsur alami. Artinya memang kita memindahkan pigmen daun ke kain. Tidak hanya menciptakan pewarna alamnya saja, tapi kita langsung memindahkan si pigmen ini ke kain. Dan itu yang sangat menarik. Kita nggak pernah kebayang hasilnya akan seperti apa, warna yang diciptakan seperti apa. Ini hasilnya, karena ini udah tinggal kulit arinya, biarkan aja dia kering, nanti dia akan terkelupas sendiri. Ini adalah bagian yang tidak bertulang, ini yang bagian yang bertulang. Lalu kita biarkan ini teroksidasi, karena semua daun ketika teroksidasi dia akan lebih kuat warnanya. Sengaja menanam ini agar saya tidak harus mencari dedaunan di luar, sekaligus juga menyalurkan hobi saya untuk bercocok tanam. Nah, ini pohon andalan saya, ini pohon eukaliptus. Entah kenapa saya suka sekali dengan eukaliptus. Saya pribadi tidak terlalu suka bunga, karena terlalu perempuan mungkin untuk saya bunga gitu ya. Saya lebih suka daun. Eukaliptus itu bentuknya spesifik, semua jenis ujungnya lancip seperti ini. Buat saya kesannya perkasa ya. Kalau eukaliptus semuanya bentuknya lancip, walaupun ada yang bundar,
Misalnya seperti ini, itu pun di ujungnya dia lancip. Kenapa saya suka selain bentuk, dia menantang. Eukaliptus sangat menantang karena daun eukaliptus tidak serta-merta bisa kita pindah ke kain. Prosesnya panjang, kita harus merendam daun-daun tersebut dengan waktu yang cukup lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan untuk menciptakan warna yang lebih kuat. Ini mungkin umurnya sekitar 4-5 bulan, saya beli di daerah Puncak. Ini pohon sangat sulit sekali saya dapatkan, mungkin kita dapatkan, tidak banyak yang tahu bahwa pohon eukaliptus adalah bentuknya seperti ini. Ini hanya salah satu dari jenis eukaliptus yang ada di dunia. Ini pohon stroberi. Lalu ini adalah daun murbei. Semuanya bisa kita pakai untuk ekoprint. Ini adalah daun-daun yang tadi kita tempelkan ke dalam kain. Ini daun jenitri, hasilnya agak kecoklatan. Ini kesumba dan daun jati, cantik sekali orange-nya. Jadi memang untuk ekoprint sangat sulit dikontrol. Nah, ini daun lanang. Kita memakai kain sutra. Ketika kita memakai kain katun, warna yang dihasilkan juga akan berbeda dengan warna yang dihasilkan dari sutra. Ini jenitri, ini daun indigo. Ini adalah indigo strobilanthes chusia. Ini saya dapat dari Temanggung. Ini daun jati lagi. Ini daun lanang. Warnanya luar biasa. Ini salah satu jenis eukaliptus dari sekian banyak eukaliptus yang saya pakai. Ini juga eukaliptus, ini saya dapat dari Australia. Ini daun lanang dan ini eukaliptus. Oke, ini pertama kali saya memakai daun indigo strobilanthes chusia. Ini saya dapatkan dari seorang teman di Temanggung. Dia memang menanam, dia mempunyai perkebunan indigo strobilanthes dan dia minta saya untuk mencoba dan saya sangat senang dengan hasilnya karena saya tidak terbayang. Biasanya ini kan hanya terjadi jika daun tersebut hanya bisa terjadi warna jika difermentasi. Sementara ini tidak ada fermentasi sama sekali, gitu. Kita akan ada oksidasi hari ini atau besok karena sebelum dikunci memang saya harus biarkan dia teroksidasi agar warnanya lebih kuat. Pigmen asli daun. Ini bukan cap, ini saya memindahkan pigmen dari daun ke kain. Prosesnya memang agak panjang seperti yang pernah saya jelaskan. Ada proses primordan dan mordan. Kalau kita memakai pewarna alam cair, kita kan hanya mencelupkan kain ke dalam pewarna alam cair tersebut. Kita udah tahu, kita bisa coba misalnya untuk rebusan daun jati. Kita celup aja sedikit daun jati, kita udah ada bayangan akan seperti apa. Kalau di ekoprint sama sekali kita tidak bisa mengontrol daun ini akan keluar seperti apa sih gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Bahkan saya yang hampir setiap hari mengukus daun, membuat ekoprint ini, tiap hari selalu ada kejutan. Bukan kesalahan sih untuk saya, karena ya selalu ada keindahan di balik ketidaksempurnaan. Saya selalu memakai kata-kata itu. Jadi intinya jangan pernah takut mencoba. Oh itu ada. Ratusan jenis daun harus saya coba, daun-daun mana yang menghasilkan warna, seberapa lama dia akan bertahan di dalam kain, lalu saya mengenal juga beberapa jenis kain, lalu mengaplikasikan masing-masing daun ke masing-masing kain tersebut. Misalnya daun jarak, efeknya sutra seperti apa, jati ke katun seperti apa, itu harus saya pelajari masing-masing.
mangsi nih. Ini mangsi sudah menjadi hitam. Katuk. Enggak, ini mangsin, Ro. Enggak, tapi kok dia bunganya warnanya enggak merah ya? Harusnya hitam. Aneh nih, belum pernah lihat nih aku nih. Kalau ngelihat dari besarannya si ini kayak katuk loh. Yang sana deh yang ada bunganya. Yang ada buahnya putih-putih. Tapi kan banyak sekali daun-daun yang bentuknya sama. Mungkin kita harus membau atau kita harus melihat si jenis daun tersebut gitu. Bahkan saya pun juga tidak terlalu hafal. Jadi ini pelajaran baru juga buat saya karena masing-masing daun saya mesti kenali bentuknya, baunya, bahkan untuk kemudian kita coba pewarnanya seperti apa yang dia timbulkan ke kain. Ini daun jati. Mana? Jangan yang muda-muda, jangan yang ketinggian. Nanti aja. Oke, ini pohon jati. Ini sedikit dari beberapa titik yang saya tanam. Mengambil daun jati juga ada aturannya, mengambil semua daun tidak boleh dari pucuknya. Usahakan kita ngambil di baris kedua dari batang agar tunasnya tetap bisa tumbuh dengan baik. Kita tidak boleh mengambil di titik yang ini karena akan menghambat pertumbuhan tunas dari semua pohon. Walaupun memang warnanya di pucuk-pucuk seperti ini akan lebih kuat pastinya, tapi itu tidak menyayangi pohon. Aduh, banyak kutu kebul, Masing-masing jati akan berbeda warnanya, tergantung di mana mereka tumbuh, tergantung kandungan mineral yang ada di pohon. Ketika saya mencari daun, kita juga harus tahu bagaimana memetik daun dengan baik. Kita tidak boleh memetik dari pucuknya karena kita akan memperlambat proses pertumbuhan daun tersebut. Bagaimana kita lebih mencintai daun? Selama ini orang hanya melihat betapa indahnya bunga. Tapi orang lupa bahwa daun ini memberi makan pada bunga. Jangan melihat indahnya bunga, tapi bagaimana daun ini juga harus lebih dihargai karena mereka saling memberi kehidupan satu sama lain. Kita bersama Eva, istri saya. Kegiatannya lebih banyak di sekitar kain. Jadi ya mulai dari cibori, ekoprint, pewarnaan alam. Sekitar itu dia juga memberi kelas lebih sering dari kelas saya malah. Jadi lebih ngetop dia. Tanpa bermaksud untuk jadi pahlawan lingkungan atau segala macam, cuma ini nggak enak nih lihat plastik. Gue nggak suka plastik. Jadi kalau itu ya jadi buang, tapi kita itu bukan sesuatu yang direkayasa. Jadi emang iya, sharing proses juga. Proses, ya. Seperti Hendro dulu juga menggunakan mesin. Saya memakai pewarna kimia, itu proses. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ya seharusnya memang kita melakukan ini. Seharusnya kita memulai dari diri sendiri untuk sesuatu yang baik. Iya, nggak dengan cuap-cuap. Iya. Dengan kita memberi contoh mudah-mudahan aja. Orang mau mencontoh. Ini daunnya berbeda dengan daun yang tadi kita ambil bentuknya, sehingga warnanya juga akan berbeda ketika diaplikasikan ke kain. Sama-sama jati. Ini tetap harus kita tinggal tunasnya. Penghasilan kita sekarang 10% pun nggak nyampe mungkin dari zaman itu.
yang herannya kita merasa lebih kaya sekarang, jauh lebih kaya dari waktu itu. Kaya di sini tentunya ya bukan finansial ya, kita nggak ngomongin finansial, kaya itu lebih besar dari soal itu, dan kebutuhan kita secara finansial juga toh tercukupi. Jadi kenapa tidak kita bekerja dengan mengerjakan sesuatu yang memang kita sukai, tapi kebutuhan kita juga tercukupi, apalagi kita cari gitu. Ketika dulu kami bekerja untuk uang, sekarang kita bekerja untuk kebahagiaan dan uang itu menjadi bonus. Gitu. Side effect aja. Iya. Konyol kayaknya gitu. Kayaknya mengada-ada, tapi pada kenyataannya memang itu terjadi. Komunikasi kita jauh lebih baik, kita bisa lebih saling mengisi satu sama lain. Tidak menjadi lebih mesra pastinya, karena lebih sering berantem. Tren industri dan tren consumerism itu yang kita lawan itu. Yeah. Berhenti jadi konsumen, kita mulai jadi produsen, kita jadi maker, dan kita membuat sesuatu yang bersahabat dengan alam. Itu saya rasa ya kita berteman dengan dunia. Iya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini kain yang sudah kita rendam dalam larutan tawas, fungsinya agar menghilangkan kotoran di kain dan untuk memancing pigmen nantinya ketika daun menempel di kain. Ini sudah saya rendam kira-kira 1 jam. Lalu kita buka kain. Usahakan untuk bekerja dengan nyaman di meja. Yang akan kita pakai adalah ini daun ekalipa, mungkin sekarang udah jarang kita lihat. Ini daun lanang. Daun lanang itu saya belum pernah melihat di Jakarta, ini saya dapatkan dari Jawa. Ini daun jati, ini eukaliptus. Ini beberapa eukaliptus yang saya pakai dengan warna yang berbeda tentu saja. Tidak semua daun menghasilkan pigmen ketika ditempelkan ke kain. Kadang-kadang kita pegang di tangan dia meninggalkan jejak hijau atau kuning, tapi ketika dia di kain dia tidak meninggalkan jejak apa-apa. Kuncinya di latihan, mencoba masing-masing daun itu yang proses ekoprint memang itu. Kita mencoba jenis-jenis daun. Oke, kita mulai ya. Ini daun jarak kepiar, menghadap ke tulang daun harus ada di bawah karena pigmen terbanyak adalah ketika daun-daun ini ada di posisi bawah. Sintetis itu racun untuk kita dan untuk lingkungan kita terutama. Katakan dalam 1 minggu saya mengajar 3 kelas, lalu saya punya peserta 10, berarti 1 minggu saya punya 30 peserta dengan kebutuhan air katakan 3 liter. Berarti berapa banyak racun yang saya berikan kepada alam kita ini. Kali 1 bulan, kali 1 tahun, saya bisa dibayangkan betapa rusaknya tanah di sekitar kita. Sementara saya sebagai orang di pinggir kota, saya minum air tanah. Berarti saya meminum racun. Nah, kita juga harus bicara komposisi. Nantinya teman-teman akan tahu juga warna-warna apa yang akan ditimbulkan oleh masing-masing daun. Lalu ini ekalipa. Dengan memakai pewarna sintetis, saya punya waktu yang lebih cepat. Karena warna akan bright dengan seketika. Tapi ketika saya memakai pewarna alam, prosesnya lebih panjang. Sekali lagi saya bicara proses itu sangat mahal. Tapi proses yang kita lakukan itu dengan sangat membahagiakan. Sesuatu yang kita lakukan dengan benar, pasti hasilnya akan bagus, Mas.
akan menyenangkan. Nah, posisinya harus kita susun dengan baik. Batang daun, tidak semua batang daun bisa menimbulkan warna. Ini daun jati. Betul. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa kita hidup dari alam, kenapa kita tidak menjaga alam, paling tidak alam sekitar kita? Minta bibitnya dan saya tanam. Karena menurut saya menjadi tidak adil ketika saya harus terus memetik daun-daun dari sekitar kita tanpa kita menanamnya lagi. Ada, kita akan, kalau kita mau pakai, kita rendam dengan air hangat dulu. Sekali gulungan dan ikatan kain ini sangat penting sekali. Nah, kita harus mengikat dengan kuat agar daun tersebut menempel dengan baik pada kain. Ini akan kita kukus selama 2 jam. Oke? Ya. Oke, kita masukkan gulungan ini ke dalam dandang. Oke, kita biarkan selama 2 jam. Pastikan ketika masuk airnya sudah mendidih supaya mempercepat proses pemindahan daun ke kain.